Jumpa kembali dalam berita hidup baru. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Berita hidup baru yang ke-98 ini akan berbicara tentang merebut berkat bagi diri sendiri. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberi waktu untuk kami bisa merenungkan kebenaran-Mu. Urapilah waktu ini. Segala gangguan yang ingin mencuri firman dari kegelapan patahkanlah, dan bukalah setiap hati yang menyaksikan berita hidup baru, supaya kami sungguh-sungguh dikuatkan dan diperbarui oleh Tuhan. Jadilah kekuatan Kristus pada waktu ini. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa merebut berkat bagi diri sendiri sangat penting, karena tidak ada orang yang tidak mau diberkati. Dan saya percaya bahwa setiap kita pasti ingin diberkati oleh Tuhan. Dan setiap berkat dari mana saja itu sebenarnya kalau Tuhan izinkan, maka itu adalah berkat yang luar biasa, yang terbaik. Nah, di dalam kebenaran yang akan saya bagikan diambil dari Kejadian 27 ayat 1 sampai 29. Saya bacakan. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah, dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau, anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub, anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati." Jadi apa yang mau direbut oleh Yakub dari berita ini, dari firman ini? Ternyata sebenarnya Yakub tidak ingin merebut apa-apa, tetapi ini adalah keinginan dari ibunya. Dan kenapa ibunya begitu ingin Yakub untuk mengambil hak sulung dari anaknya Esau? Karena ibunya yang tahu bahwa masa depan kedua anak ini sudah didengar dari Tuhan. Pada waktu ibu dari Yakub berdoa, waktu mereka di dalam kandungan, Tuhan sudah bilang kepada ibu dari Yakub bahwa akan ada dua suku bangsa, yang adik akan lebih berkuasa, dicintai, diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam perjalanan pun kita sudah lihat bagaimana Esau juga dengan berkat yang Tuhan sudah pilihkan akan terjadi kepada Yakub, dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Nah, ini yang saya sebut dengan merebut berkat, tetapi dengan kehendak dari Tuhan, kita bisa mencapai setiap berkat yang Tuhan akan sediakan. Dan berkat-berkat itu bukan soal kaya atau miskin, bukan. Kalau kita bicara berkat, itu adalah artinya berkat yang akan kita terima dari Tuhan. Tadi kan kita baca di ayat itu jelas bahwa berkat yang diterima itu adalah datangnya dari Tuhan.
supaya ku makan agar ku memberkati engkau sebelum aku mati. Dan apa berkat yang diterima di sini? Bahwa memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Jadi memberkati Esau di hadapan Tuhan sebelum Ishak mati. Dikatakan di sini berarti Ishak akan memberkati anak sulungnya di hadapan Tuhan. Berarti ini berkat yang dia terima dari Tuhan yang akan dia turunkan kepada anak sulungnya. Dan ini adalah berkat yang luar biasa sebenarnya. Jadi yang direbut ini bukan berkat biasa. Berkat dari orang tua. Saudara, kita harus ingat bahwa Tuhan memberi kepada kita juga berkat melalui orang tua. Dan berkat dari orang tua itu berupa berkat kepercayaannya, itu paling utama. Karena tanpa berkat kepercayaan, kalau kita menerima berkat dari Tuhan melalui orang tua adalah berkat imannya. Kalau orang tua kita orang yang beriman kepada Yesus, kepada Tuhan Allah yang hidup, maka itu akan mengalirkan berkat yang terbaik untuk saya dan saudara. Dan bukan kutuk. Karena itu Ishak akan memberkati anaknya di hadapan Tuhan, dikatakan. Nah, inilah berkat yang akan direbut oleh Yakub. Tetapi dia tidak akan merebutnya tanpa orang tuanya, tanpa ibunya yang akan memberi jalannya. Jadi ibunya tahu bahwa Yakub pasti akan diberkati. Karena dia sudah mendapatkan firman dari Tuhan. Jadi saudara, disinilah Yakub menerima berkat sulung. Bukankah Yesus itu adalah yang sulung, yang utama dalam hidup kita? Di dalam firman dikatakan, Yesuslah yang menjadi sulung dari kebangkitan, yang sudah mengalahkan maut, setan, dan neraka. Yesus itulah yang harus menjadi berkat untuk saya, untuk kita. Jadi berkat sebagai yang sulung itu berkat yang luar biasa. Tetapi dianggap remeh oleh Esau waktu itu. Dia membuang berkat itu. Maka nanti kalau kita baca ayat itu selanjutnya, dia tidak mendapat berkat apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu berkat yang sulung jangan dianggap enteng. Berkat yang akan menjadi yang terbaik, yang utama, dan kita harus ingat berkat yang sulung yang kita harus terima, yaitu berkat Kristus, Juru Selamat, berkat utama. Dan kita harus tahu bahwa Ishak ingin memberkati berkat itu, memberikan berkat itu, berkat dari apa yang dia terima dari Tuhan. Jadi bukan soal warisan, bukan soal dapat berapa anak sulung, tidak. Yang utama adalah berkat diberkati di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi kebiasaan oleh orang-orang Israel, bahwa ketika mereka sebelum mati, mereka ingin memberkati keturunannya, supaya keturunannya bisa lanjut dan menerima berkat yang dari Tuhan yang mereka terima. Ishak ingin memberkati Esau, tetapi direbut oleh Yakub. Jadi berkat utama, berkat paling tinggi, berkat kesulungan itu, inilah yang akan diterima oleh Yakub. Bapak Ibu Saudara, kita harus merebut berkat bagi diri kita sendiri. Dalam mencapai berkat itu, Yakub tidak diam. Ada hal yang harus dia kerjakan. Dia harus bisa mencari makanan yang akan diolah, daging untuk ayahnya. Dan untuk mencapai itu, dia bekerja sama dengan ibunya. Karena ibunya sudah yakin
yang sudah menerima firman lebih dahulu bahwa Yakub akan menjadi yang utama. Dan perjalanan itu Tuhan yang pimpin. Dari Esau menjual hak kesulungan sampai pada waktu ayahnya tua dan matanya tidak kelihatan. Kenapa pada waktu itu baru Ishak mau memberkati? Karena ada campur tangan Tuhan untuk Yakub bisa menerima berkat sesuai dengan pilihan Tuhan. Jadi saya dan saudara sudah dipilih. Tetapi walaupun kita sudah dipilih, kita harus merebut, meraihnya. Mempercayai bahwa berkat itu Tuhan sudah sedia dan mencapainya. Amin. Dan menjadi berkat yang diterima untuk kita bisa memakainya ke depan. Yang kedua yang saya lihat dari apa yang Yakub rebut berkat untuk dirinya, yaitu dia di situ adalah berkat masa depan. Di ayat yang ke-12 lalu kita baca bahwa mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Karena Esau dan Yakub berbeda. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu. Anakku, dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing itu. Lalu ia pergi. Jadi ada untuk menerima berkat itu harus melewati apa yang diproses itu. Karena itu kita lihat Ribka memberi nasihat untuk masa depan yang Tuhan sudah janjikan kepada Yakub harus terjadi. Dan dia bersedia, seandainya kalau memang ayahmu mengutuk engkau, maka kutuk itu akan kena kepada saya, bukan kepada engkau. Menjadi jaminan. Saudara, kenapa Ribka begitu berani mengatakan demikian? Karena dia sudah tahu bahwa masa depan dari Yakub akan lebih tinggi dari Esau. Karena janji Tuhan, pilihan Tuhan atas Yakub sudah didengar oleh Ribka. Dan dia mempercayai itu. Dan dia mau apa yang Tuhan sudah firmankan itu pasti akan terjadi. Jadi diterima dari sekarang. Melewati segala hambatan, melewati segala berusaha untuk mencapainya. Jadi berkat masa depan itu kita terima dari sekarang. Sama seperti waktu kita menerima berkat keselamatan, itu adalah berkat masa depan. Tetapi dari sekarang kita harus menerimanya. Dari sekarang kita masih, tubuh kita masih, roh kita masih ada dalam tubuh. Kita harus menerima keselamatan itu. Sehingga lewat keselamatan yang kita terima sekarang akan mencapai masa depan. Tapi tidak gampang waktu kita menerima berkat keselamatan. Ada banyak gangguan untuk membuat kita tidak menerima keselamatan. Setan selalu ingin memberi banyak alasan untuk kita menolak keselamatan. Berkat yang paling tinggi. Dengan menawarkan hal-hal yang lebih kelihatan. Tetapi syukur kalau kita punya pegangan bahwa masa depan Tuhan yang jamin. Dan Tuhan menjamin itu. Dan kita menerima berkat yang paling tinggi. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkat masa depan yang Yakub ingin rebut. Tidak gampang. Dia harus melewati nantinya ditanda tubuhnya berbulu atau tidak suaranya. Tetapi dia percaya akan apa yang ibunya katakan. Bahwa dia tidak akan dikutuki. Tapi dia akan menerima berkat. Dan berkat ini sangat penting untuk masa depan. Kita pun juga menerima keselamatan
dari sejak kita hidup sekarang. Kalau kita sudah mati, tidak bisa lagi berdoa untuk diselamatkan. Jadi jangan salah. Sekaranglah berjuang, percaya untuk bisa menerima berkat masa depan yang paling tinggi. Jangan menerima berkat yang hanya sesaat, sembuh, sehat, kaya, yang berupa kelihatan. Tapi terimalah berkat masa depan yang walaupun tidak dilihat, tetapi sudah diberikan janji keselamatan yang sempurna. Yang terakhir dari kebenaran ini bahwa Yakub merebut berkat bagi dirinya sendiri, tadi berkat dari orang tuanya yang sulung. Yang pertama, yang kedua berkat masa depan yang melewati segala-galanya. Dan yang terakhir, Tuhanlah yang dia mau rebut bagi dirinya adalah Tuhanlah yang hendak memberkati dia. Jadi dia mau berebut berkat yang dari Tuhan melalui ayahnya. Apa berkat yang diberikan oleh Ishak kepada Yakub? Di ayat yang ke-20 dikatakan, ayat 20 dikatakan begini. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatnya, anakku. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Jadi tujuan untuk menerima berkat ini juga bagian dari rencana Tuhan bagi Yakub. Jadi Yakub mengaku di depan ayahnya, Tuhanmu lah, Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Tuhan Allahmu yang memberkati engkau, yang memberi segala-galanya itu kepada engkau. Dialah yang membuat saya bisa mencapai tujuan. Jadi tujuan yang akan dicapai oleh Yakub adalah apa? Diberkati oleh Tuhan. Apa berkat yang Tuhan berikan melalui Ishak kepada Yakub? Dikatakan ada berkat, dikatakan di situ. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat, ayat 27. Dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Jadi berkat yang diberkati Tuhan ini luar biasa, dikatakan di situ. Berkat kelimpahan ada di situ. Di ayat itu juga dikatakan bahwa ada satu berkat yang luar biasa. Lebih lanjut, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Jadi berkat yang Tuhan sudah berikan, bahkan bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadi jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Inilah berkatnya. Siapa yang tidak mau menerima berkat seperti itu? Berkat berkelimpahan, berkat taklukan bangsa-bangsa, dan berkat penentu berkat. Siapa yang memberkati engkau, diberkati. Siapa yang mengutuk engkau, dikutuk. Jadi Yakub mau menerima berkat seperti itu. Bukankah saya dan saudara ketika kita menerima Yesus, kita menerima berkat yang berlimpah-limpah? Berkat sorga dan bumi. Berkat anak Allah. Berkat untuk menjadi saksi taklukan seluruh dunia. Inilah berkat yang sesungguhnya. Dan berkat penentu berkat. Ketika orang menolak kita, dia menolak untuk bisa menerima berkat keselamatan. Ketika dia mengutuk kita, dialah yang dikutuk. Tetapi ketika dia mau menerima kita, dia mau memberkati kita, dia juga akan menerima berkat yang dari Tuhan. Adik Bapak Ibu, penentu berkat.
kita harus bisa merebut berkat bagi diri kita sendiri. Terlebih khusus berkat anak sulung, berkat Yesus Kristus sebagai yang sulung yang utama dari kebangkitan harus ada di dalam hidup saya dan saudara. Dan berkat itu akan mencapai masa depan. Dan kita meraihnya memang tidak gampang, tetapi Tuhan memberinya sebagai anugerah. Yakub tidak terkena kutuk karena dia mendapat pilihan dari Tuhan. Tuhan yang hendak memberkati dia, membuat dia berlimpah-limpah. Dan benar, ketika berkat ini turun kepada Yakub, dimanapun Yakub berada, dia mengalami kelimpahan dari Tuhan. Dia mengalami taklukan bangsa-bangsa, dia menjadi suku, dia menjadi bangsa Israel yang menaklukkan tanah Kanaan. Dia menjadi penentu berkat. Oleh dia, ketika banyak orang menolak bangsa Israel, mereka mengalami kutuk. Ketika bangsa Israel mereka mengalami berkat, keselamatan. Yeriko menolak Israel dan hancur. Gibeon menerima Israel dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kiranya firman Tuhan merebut berkat bagi diri sendiri, saudara harus alami secara pribadi dan siap dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, menyaksikan nama Yesus senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kiranya Engkau memberkati setiap kami yang menyaksikan berita hidup baru. Biarlah sungguh-sungguh kami bisa menjadi orang yang merebut berkat. Karena Tuhanlah yang ingin memberkati kami, supaya kami bisa mengalami kelimpahan kerajaan Allah, Injil, dan menaklukkan semuanya, bangsa-bangsa dengan Injil, dan menjadi penentu berkat, menyalurkan berkat keselamatan sampai ke ujung bumi. Genapilah firman ini, genapilah semua tim pelayanan penginjilan yang bersama-sama. Tuhan campur tangan, supaya kami tetap menjadi tim yang kuat, menyelamatkan Bali, Indonesia, dan seluruh dunia. Terima kasih, berkatilah setiap orang yang menyaksikan ini, sehingga semuanya menerima berkat sulung keselamatan yang dari Yesus, mengalir dalam hati, pikiran, kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus berkatilah kami semua yang menyaksikan ini. Kalau ada yang Engkau dapati dalam keadaan yang lemah, sakit, yang sepertinya hidup di dalam kutuk, mari dipulihkan di dalam nama Yesus. Mereka menerima berkat sulung kebangkitan-Mu turun atas mereka. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam berita hidup baru di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.